wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisa Kurnia. Saya Endang Karlina. Saya Fadil Azmi. Kami dari kelompok 3 dari kelas 3 Ekonomi Syariah. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam. Anggota kelompok terdiri dari Julisa Kurnia, Fadil Azmi, dan Endang Karlina. Tujuan pembahasan yang pertama untuk mengetahui pengertian dan definisi dari filsafat ekonomi Islam. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan, kegunaan, dan objek kajian dalam filsafat ekonomi Islam. Yang ketiga, dapat memperoleh gambaran tentang filsafat ekonomi Islam. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun, filsafat bukanlah suatu dogma atau suatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan soal-soal etika atau moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi atau tentang asal pengetahuan, ontologi atau tentang manusia, dan lain-lain. Filsafat juga merupakan daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Pengertian tersebut merupakan simpulan yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti 1. Al-Farabi, wafat 950 Masehi, seorang filsuf muslim. 2. Marcus Tullius Cicero, 106 sebelum Masehi sampai 43 sebelum Masehi, seorang politikus dan ahli pidato. 3. Romau Aristoteles, 381 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. 4. Plato, 477 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia seorang filsuf Yunani terkenal. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada. Dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, dan pembangunan ekonomi. Konsep 3 dimensi filsafat ekonomi Islam. Yang pertama filsafat Tuhan, yang kedua filsafat manusia, yang ketiga filsafat alam. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Filsafat ekonomi yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang Islami, yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai instrumental sebagai perangkat peraturan peramaian suatu kegiatan. Tujuan filsafat ekonomi Islam. 1. Kebutuhan ekonomi umat manusia yang makmur dalam taraf yang lebih maju dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan spiritual dalam rangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara serasi dan seimbang. 2. Mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah, dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan pemerataannya. 3. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi, maupun memilih sistem distribusi sehingga partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara maksimal. Dengan meniadakan penguasaan berlebih dari kelompok masyarakat ekonomi, serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan atau solidaritas. Yang keempat, mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju dalam suasana kekeluargaan sesama umat dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpuk harta maupun sikap-sikap lemah terhadap gejala-gejala yang negatif. 5. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik-baiknya baik alam, fisik, keluluran sosial maupun spiritual keagamaan.
Keenam, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kegunaan filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya: A. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islam tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergekut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. B. Menerapkan dan mengamalkan filsafat ekonomi Islam melalui perekonomian masyarakat Islam. C. Praktik ekonomi bersandar syariat Islam, mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah. Objek kajian filsafat ekonomi. Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam, fikih muamalat. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksternalnya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum, yaitu pendekatan artologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan artologis dijadikan sebuah acuan untuk menentukan hakikat dan ilmu ekonomi Islam, sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.